Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Salu, yang saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru, Pospelkes Maranatha, dan Pospelkes Efrata Pasir Pangarayan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika Engkau dari pagi boleh menyertai aktivitas kami sampai pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Allah yang akan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan ini dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman Tuhan ini, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan berfirman atasnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-29, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Mazmur 29, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4, saya akan membacakannya bagi kita semua. Menyatakan, kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika ada seseorang yang berjasa dalam kehidupan kita? Atau apa yang akan kita lakukan kepada seseorang ketika dia berjasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Tentunya, biasanya yang akan kita lakukan pasti berterima kasih. Lalu kemudian ada upaya untuk membalas kebaikannya. Kalau orang itu butuh bantuan, biasanya kita akan berusaha untuk membantu orang tersebut. Atau kalau memang kita tidak sanggup untuk membantu orang tersebut, biasanya kita juga akan menceritakan hal-hal yang baik tentang orang tersebut. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana jika Tuhan yang berjasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan yang berjasa dalam kehidupan kita? Dalam pujiannya melalui perikop yang kita baca pada malam hari ini, pemazmur mau menyampaikan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia kepada Tuhan karena kuasanya atas badai kehidupan setiap manusia. Pemazmur boleh ada sampai pemahaman bahwa setiap kehidupan manusia itu ada dalam naungannya. Sehingga baik badai ataupun masalah dalam kehidupan manusia itu selalu ada tuntunan dan penyertaan dari Allah. Dan melalui perenungan kita pada malam hari ini, pemazmur mencoba menjabarkan secara khusus dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat.
Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh manusia ketika Tuhan itu berjasa dalam kehidupan manusia. Hal yang pertama adalah berilah kemuliaan kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah sujud kepada Tuhan dengan kekudusan. Dan yang ketiga adalah dengarkan suara Tuhan. Setiap manusia itu harus menyadari bahwa Allah telah menyertai dan memberkati kehidupan setiap manusia. Untuk itu, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, langkah yang pertama adalah berilah kemuliaan kepada Tuhan. Keberadaan manusia itu ada dalam kendalinya Tuhan. Sehingga setiap manusia selain berterima kasih, maka bagi pemazmur kita harus memuliakan namanya. Bagaimana memuliakan nama Tuhan? Yaitu melalui kesaksian kita sebagai ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, sikap hidup kita harus mencerminkan, memuliakan nama Allah. Contohnya adalah berbuat baik, menolong orang, dan hidup kita tidak bercela sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang diharapkan ketika kita memuliakan Allah melalui cara hidup kita, maka orang pun dengan sendirinya akan memuliakan Allah ketika mereka melihat cara hidup kita sebagai orang beriman. Lalu poin yang kedua yang pemazmur juga ajak, yang harus dilakukan setiap manusia, adalah sujud kepada Tuhan dengan kekudusan. Yang berarti adalah menghormati Tuhan melalui kekudusan hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah, sehingga kekudusan hidup kita itu akan membawa kita menghormati Allah. Dan poin yang ketiga yang pemazmur ajak kita dan mengingatkan kita adalah dengarkan suara Tuhan. Kalau kita melihat mendengarkan suara Tuhan, berarti kita mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan dan dialog dengan Tuhan melalui doa. 3 hal itulah yang kembali pemazmur mau ajak setiap umatnya, setiap manusia yang percaya kepada Allah, untuk melihat bahwa begitu besar jasa Allah dari penciptaan sampai penyertaannya dalam kehidupan kita saat ini. Untuk itu, mari ungkapkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu berjasa dalam kehidupan kita, dari menciptakan kita sampai menyertai kita, dan tentunya Dia juga yang memberikan kita keselamatan. Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk siap menjadi saksi dan membalas budi Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan tutup renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan ketika kami boleh menyelesaikan berbagai aktivitas selama 1 hari ini, Roh Allah yang kembali menuntun kami untuk membuka channel YouTube ini dan mengikuti program Night Call pada malam hari ini. Kami kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa keberadaan kami di dunia ini semua atas berkat dan penyertaan dari Allah. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami agar kami mampu melihat jasa Tuhan yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Dan kiranya kuasa Tuhan juga yang akan memampukan kami
untuk mampu memuliakan nama Tuhan, untuk mampu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di keluarga, persekutuan, maupun di masyarakat. Bapa di dalam surga, kami bukan manusia yang sempurna, tapi biarlah kuasa Tuhan yang akan menyempurnakan sikap hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya dalam siaran channel YouTube ini, kami mau kembali menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka yang berada. Ketika saat ini mereka ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini di tengah pergumulan, baik pergumulan ekonomi, relasi, pekerjaan, pasangan hidup, ataupun yang lain sebagainya. Bapa di dalam surga, tuntun setiap kami, agar kami boleh melewati tantangan dan pergumulan ini, tetap setia kepada Tuhan, dan boleh mengikuti jalan yang Tuhan arahkan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, secara khusus pelayanan dari GPIB. Tuhan tuntun setiap gerejamu, agar boleh hanya melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah bukan pribadi-pribadi yang dimuliakan, tapi kemuliaan itu hanya untuk Allah. Kami berdoa Tuhan, untuk istirahat malam kami. Tuhan tuntun kami, berikan kami istirahat malam yang baik, sehingga ketika esok hari Tuhan percayakan kami kembali nafas kehidupan, kami boleh ada dalam tubuh yang sehat. Bapa di dalam surga, ini doa syukur dan harapan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan kita di Night Call GPIB. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu,
dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.